Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas sifat-sifat alkana, alkena, dan algona. Pertama, sifat fisis alkana. 1. Titik didih dan titik leleh. Perhatikanlah tabel yang disajikan. Pada kolom ini, kalian dapat melihat titik leleh dari alkana, mulai dari metana sampai dekana. Sementara itu, pada kolom sebelah kanan dapat dilihat titik didihnya. Kita perhatikan angkanya. Metana minus 182,5. Kita perhatikan semakin lama semakin naik. Begitu pula untuk titik didihnya. Dari minus 164 derajat Celcius, sementara dekana 174,1 derajat Celcius. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan. Semakin panjang atom C, titik didih dan titik leleh semakin bertambah. Dan dari titik leleh dan titik didih, kita juga dapat menyimpulkan metana sampai dengan butana akan berwujud gas. Pentana sampai dengan heptadekana akan berwujud cair. Sedangkan oktadekana dan seterusnya akan berwujud padat. Untuk jumlah C yang sama, titik didih rantai tak bercabang lebih tinggi daripada rantai yang bercabang. Kita lihat data yang disajikan. Neopentana mempunyai titik didih 9,5 derajat Celcius. Isopentana 28 derajat Celcius dan normal pentana 36 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena titik didih dan titik leleh dipengaruhi oleh ikatan antar molekul. Semakin kuat ikatan antar molekulnya, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Semakin besar massa molekul relatifnya, makin besar pula ukuran molekulnya. Dengan demikian, makin kuat ikatan antar molekul dan akhirnya makin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Molekul yang memiliki banyak cabang, luas molekulnya berkurang, sehingga titik didih maupun titik lelehnya berkurang pula. Kita lanjutkan sekarang dengan sifat kimia. Sifat kimia pertama, reaksi pembakaran. Pembakaran dibagi menjadi dua. Pertama, pembakaran sempurna. Kita lihat contohnya. Metana ditambah oksigen akan menjadi karbon dioksida dan uap air. Propana jika dibakar juga menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Berbeda dengan pembakaran sempurna, kita juga mengenal pembakaran tidak sempurna. Ada berbagai variasi hasil pada pembakaran tidak sempurna. Sebagai contoh, metana. Apabila
gas oksigen yang digunakan untuk bereaksi kurang, maka dapat menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Tetapi bisa juga menghasilkan campuran. Kemungkinan pertama campurannya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Tapi dapat juga terjadi karbon monoksida, dan karbon dioksida. Bahkan bisa pula terjadi karbon dan gas karbon dioksida serta uap air. Di sini kalian dapat lihat reaksinya. Berikutnya yang kedua, reaksi substitusi atau yang sering kita sebut sebagai reaksi penggantian. Alkana dapat bereaksi dengan halogen, membentuk haloalkana dan asam halida. Kita perhatikan contohnya. Ini adalah alkana, metana. Kita reaksikan dengan halogen. Kita ambil gas klorin. Maka Cl akan menggantikan satu atom H dalam metana, sehingga hasilnya adalah CH3Cl dan HCl. Jadi atom H yang di sini bergabung dengan Cl yang di sini menghasilkan HCl. Apabila metana bereaksi dengan halogen dan digunakan katalis sinar matahari, sinar ultraviolet, reaksinya demikian. Untuk metana, reaksinya dapat berlanjut secara bertahap. Ada 4 tahap reaksi. Yang pertama, CH4 bereaksi dengan Cl2 menjadi CH3Cl dan HCl, yang kita sebut nih sebagai metil klorida atau klorometana. Klorometana ini dapat bereaksi kembali dengan gas klorin, membentuk CH2Cl2 dan HCl. Kemudian metil diklorida ini akan bereaksi lagi dengan Cl2 membentuk metil triklorida, CHCl3 dan HCl. Metil triklorida ini sering kita sebut sebagai triklorometana atau kloroform. Selanjutnya, CHCl3 dapat bereaksi lagi dengan Cl2 membentuk CCl4, karbon tetraklorida, dan HCl. Dari keempat reaksi ini, kalau kita tuliskan reaksi totalnya menjadi CH4 ditambah dengan 4Cl2 menjadi CCl4 dan HCl. Untuk reaksi substitusi, urutan kekuatan atom H dengan atom C sebagai berikut. Atom C primer itu lebih kuat daripada C sekunder. C sekunder lebih kuat daripada C tersier. Jadi, atom H yang lebih mudah diganti atau dilepas yaitu H pada tersier, kemudian C sekunder, dan terakhir C primer. Kita perhatikan contohnya. Di sini pada propana C nomor 1 itu primer, C nomor 2 sekunder, C nomor 3 primer. Maka yang akan digantikan adalah C sekunder, yaitu ini ya. Atom H pada C sekunder akan digantikan oleh Cl, sehingga hasilnya di sini kalian lihat bahwa
CHCl dan hasil sampingnya adalah HCl. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini C-nya primer, 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 dan di sini tersier. Berarti ikatan antara C dengan H di sini yang paling lemah. Maka kalau direaksikan dengan Cl2, atom H yang digantikan adalah atom H pada C tersier, bukan pada C primer. Hasilnya adalah nih, Cl-nya terikat pada C nomor 2 sehingga namanya adalah 2-kloro-2-metil-propana. Sifat kimia ketiga dari alkana adalah reaksi cracking atau reaksi pemecahan atau reaksi perengkahan. Reaksi cracking atau pemecahan alkana rantai panjang menjadi rantai yang lebih pendek dan akan terbentuk ikatan yang tidak jenuh. Kita perhatikan contoh berikut. Ya, di sini ada C10H22. Kita tuliskan rumus strukturnya. Kemudian kita hitung, ini C pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemungkinannya akan terjadi pada pemecahan. Di sini, bisa juga di sini, bisa saja di sini, dan di situ. Maka dapat kita tuliskan reaksinya. Kemungkinan pertama akan menjadi C7H16 ditambah dengan propena. Kemungkinan kedua, C10H22 menjadi C6H14 ditambah dengan butena. Dan bisa saja menjadi propana atau C5H12 dan propena. Baik, kita sekarang lanjutkan dengan sifat senyawa alkena dan alkuna. Sifat fisisnya kita perhatikan juga untuk tabel berikut. Ini untuk alkena, ini untuk alkuna. Kalian perhatikan dari etena hingga heksena, titik didih semakin tinggi. Untuk alkuna diperhatikan titik didih dan titik lelehnya juga semakin bertambah dengan bertambahnya jumlah atom C. Kesimpulannya, semakin panjang atom C dari senyawa alkena atau alkuna, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Jika kita nyatakan dalam grafik, akan semakin jelas. Jika massa molekul relatifnya semakin bertambah, maka titik didihnya semakin bertambah. Hal ini juga berlaku untuk titik leleh. Nah, untuk senyawa alkena dan alkuna yang seisomer atau MR-nya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda, berlaku senyawa dengan rantai C tidak bercabang memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa dengan C yang bercabang. Sifat kimia alkena dan alkuna. Kita kenal ada 3 reaksi, yaitu reaksi oksidasi, reaksi adisi, dan reaksi polimerisasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi biasanya merupakan reaksi pembakaran.
seperti dalam gambar berikut. Erlenmeyer ini berisi batu karbit yang direaksikan dengan air. Batu karbit akan bereaksi dengan air menghasilkan gas etuna. Dan etuna apabila kontak dengan udara akan terbakar. Di sini terlihat nyalanya, ya. Oke. Kita tuliskan reaksinya. Etuna yang terbakar tadi C2H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan gas CO2 dan uap air. Kemudian untuk reaksi adisi. Reaksi adisi ini merupakan reaksi yang terjadi pemutusan ikatan rangkap dua menjadi tunggal. Untuk alkuna nanti pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2. Kemudian dikenal juga sebagai reaksi penambahan atom atau gugus atom ke dalam molekul. Merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap, dapat pula disebut sebagai reaksi penjenuhan senyawa karbon. Disebut penjenuhan karena dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Dan pada reaksi adisi ini mengikuti aturan Markov-Nikov. Alkena bereaksi dengan hidrogen menghasilkan alkana. Ya, kita sajikan di sini ada propena, rumus strukturnya demikian. Kita tambah dengan H2 akan menghasilkan propana. Ya, propena bereaksi dengan H2 menghasilkan propana. Kemudian untuk alkuna, kalau bereaksi dengan hidrogen bagaimana? Kita lihat. Alkuna mula-mula akan bereaksi dengan hidrogen menghasilkan alkena, kemudian alkena selanjutnya bereaksi lagi dengan hidrogen menghasilkan alkana. Contohnya demikian. Ini ada etona. Etona bereaksi dengan hidrogen menghasilkan etena. Selanjutnya etena ini akan bereaksi dengan hidrogen menghasilkan etana. Nah, kita sampai pada reaksi adisi dengan halogen. Alkena bereaksi dengan halogen menghasilkan haloalkana. Kita lihat contohnya. Propena bereaksi dengan gas klorin menghasilkan 1,2-dikloropropana. Jadi, atom Cl yang ada di sini akan mengalami pemutusan ikatan. Begitu pula ikatan rangkap di sini mengalami pemutusan ikatan. Satu atom Cl akan terikat pada C nomor 1, Cl yang kedua terikat pada C nomor 2. Kalian perhatikan hasilnya di sini ada Cl pada C nomor 2, Cl pada C nomor 1. Nah, bagaimana apabila reaksi adisinya ini menggunakan hidrogen halida atau yang sering kita singkat dengan HX? Disinilah kita harus mengikuti aturan Markov-Nikov. Ya, kita perhatikan di sini untuk R alkil, ya, alkil
terikat dengan CH2CH2 dan direaksikan dengan HX. Aturan Markov-Nikov bunyinya, dalam reaksi adisi dengan bereaksi polar, maka bagian positif atau hidrogen akan ditambahkan pada atom C yang mengikat atom H lebih banyak. Atom X, F, Cl, Br, atau I akan cenderung terikat pada atom C berikatan rangkap yang mengikat gugus alkil yang lebih panjang. Ya. Kita sekarang lihat contoh untuk adisi senyawa alkuna. Untuk senyawa alkuna, di sini ikatan rangkap 3 bereaksi dengan HBr menjadi rangkap 2. Kemudian di sini ini juga etona bereaksi dengan Br2 akan menghasilkan alkena yang mengikat 2 atom Br. Apabila brominnya atau Br2-nya berlebihan, maka dari alkuna akan menjadi alkana. Nah, kita perhatikan contoh yang lain. Di sini ada 3 pentena bereaksi dengan air dan katalis H2SO4. Pada reaksi ini akan berlaku aturan Markov-Nikov. Ya, di sini H2O ini merupakan molekul polar, maka akan terpisah menjadi H dan OH. H itu bermuatan positif, OH bermuatan negatif. Maka OH akan terikat pada C yang lebih panjang. Kita lihat di sini ada ikatan rangkap. Di sebelah kiri ikatan rangkap jumlah C-nya ada 2. Sementara di sebelah kanan jumlah C-nya ada 3. Maka gugus OH akan terikat pada C dengan jumlah C yang lebih banyak. Sedangkan H terikat pada C dengan jumlah atom C lebih sedikit. Hasilnya adalah 3 pentanol. Ya, kenapa disebut 3 pentanol? Karena pada C nomor 3 terikat gugus OH. Gugus OH ini biasanya kita sebut sebagai alkohol. Maka diambil suku kata terakhir adalah ol. Terakhir, ini reaksi polimerisasi. Kita ambil contoh. Di sini ada etena C2H4. Ya. Dari sejumlah etena yang banyak akan membentuk polietena dengan cara ikatan rangkapnya mengalami pemutusan. Kemudian etena ini akan berulang. Jadi ini akan mengikat gugus etena yang lain di sebelah kiri. Begitu pula ini akan mengikat gugus etena pada sebelah kanan. Dan karena ini sejumlah N, maka pengulangannya juga sejumlah N. Ya, dari etena akan membentuk polietena. Meskipun tidak ada lagi ikatan rangkap, nama senyawanya tetap kita gunakan etena ditambah kata poli karena berdasarkan nama monomernya atau senyawa pereaksinya. Kita lihat
contoh yang berikut. Ya. Di sini isopren. Ya, isopren. Atau kita bisa lihat dengan tata nama IUPAC kita dapat memberikan nama 2-metil 1,3-butadiena. Karena ini ada 2 ikatan rangkap. Bagaimana jika ada 2 ikatan rangkap? Ikatan rangkap pertama putus, ikatan rangkap ketiga juga putus. Ya, maka akan ada tangan pada C nomor 2 dan nomor 3 yang tidak berikatan. Itu akan menimbulkan ikatan rangkap di sini pada isomernya. Sementara tangan yang di sebelah kiri akan mengikat senyawa isoprena yang lain, begitu pula tangan yang sebelah kanan akan mengikat juga isoprena yang lain. Poliisoprena dalam hidup sehari-hari kita kenal sebagai karet alam. Nah, kita simpulkan sekarang. Reaksi polimerisasi merupakan proses penggabungan beberapa molekul sederhana atau yang kita sebut monomer menjadi molekul besar atau polimer. Dan hanya terjadi pada senyawa alkena dengan ciri ikatan rangkap 2. Prinsip reaksi yang digunakan tergolong reaksi adisi. Nah, kita sekarang telah menyelesaikan pembelajaran tentang reaksi-reaksi dari alkana, alkena, dan alkuna. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.